Analisis isu global oleh kelompok 3 Latsar CPNS 2026 Angkatan 17. Tim kami terdiri dari 10 anggota yang berasal dari Sekretariat Jenderal KPU dan Pemerintah Kabupaten Seluma, diantaranya Adrian Prayoga Hutapea, Agus Dermawan, Alisa Haurunisa, hingga Roza Gusra. Hari ini, kami akan membedah 3 isu krusial yang tengah membayangi stabilitas dunia. Isu pertama adalah ketidaksetaraan kesehatan, sebuah kondisi di mana akses dan kualitas layanan kesehatan tidak merata di masyarakat. Meski pandemi COVID-19 mempercepat inovasi teknologi medis dan telemedicine, kesenjangan akses masih sangat besar bagi kelompok rentan. Tantangan utamanya adalah menyusun kebijakan yang inklusif, sementara hambatan nyata yang kita hadapi adalah distribusi layanan yang tidak merata antar wilayah. Faktanya, pada tahun 2021 saja, terdapat investasi sebesar 44 miliar dolar untuk inovasi kesehatan. Namun hal ini harus dibarengi dengan perluasan akses dan peningkatan cakupan asuransi bagi semua. Isu kedua menyangkut hak asasi manusia anak-anak. Anak-anak tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap kemiskinan dan krisis iklim. Data menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Pada 2019, sekitar 5,2 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena penyebab yang dapat dicegah. Selain itu, 1 miliar anak tinggal di wilayah berisiko tinggi krisis iklim, dan 920 juta anak kesulitan mengakses air bersih. Ancaman nyata krisis iklim ini diperparah oleh kurangnya fasilitas kesehatan dan gizi yang memadai. Isu ketiga yang sangat mendesak adalah implikasi geopolitik konflik Iran-Israel. Konflik ini telah bertransformasi dari perang proksi menjadi konfrontasi militer terbuka pada periode 2025 hingga 2026. Dampaknya tidak main-main, mulai dari ketidakstabilan ekonomi nasional hingga sulitnya menjaga netralitas politik luar negeri. Konflik ini juga menyeret kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan berbagai kelompok proksi di kawasan tersebut. Melalui metode penapisan AKPL, aktual, kehalayakan, problematik, layak, kami menetapkan konflik Iran-Israel sebagai isu prioritas dengan skor tertinggi, yaitu 19. Mengapa? Karena jika tidak segera dicegah, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor ekonomi. Penurunan investasi dan melemahnya nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, politik, tekanan terhadap negara netral dan melemahnya kerjasama internasional, sosial, meningkatnya korban jiwa, arus pengungsi, serta trauma jangka panjang. Sebagai langkah pencegahan, kami merekomendasikan 3 upaya utama ekonomi. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas kerjasama perdagangan global, sosial, meningkatkan literasi masyarakat untuk mengurangi hoaks terkait konflik politik, mendorong diplomasi multilateral di mana Indonesia berperan aktif sebagai mediator perdamaian dunia. Sekian analisis dari kelompok 3. Semoga langkah-langkah strategis ini dapat menjaga stabilitas dan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih.